Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tonde Muskil di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai setelah para familiar telah berhasil mengalahkan Skeleton King yang ada di gua ini. Skeleton King ini adalah monster tipe undead kelas atas yang setara dengan Lynch. Dan ketika dikalahkan, ia menjatuhkan item drop berupa peti harta karun. Kemudian, peti itu pun dibuka dan di dalamnya terdapat perhiasan dan juga emas. Setelah itu, para familiar mengeluarkan bekal dari Mukoda, yaitu roti sandwich dengan isi daging. Semua familiar nampak sangat menikmati sandwich dari Mukoda, namun hanya Vel saja yang mengeluh dikarenakan masih terdapat sayuran kubis di dalam sandwich tersebut. Vel menggerutu, seharusnya sandwich ini hanya berisi daging saja tanpa perlu adanya sayuran. Namun, ketiga familiar yang lain tak mempermasalahkan hal tersebut, dan hal itu malah membuat Vel menjadi malu. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba Skeleton King pun kembali bangkit dari kematiannya. Rupanya, waktu cooldown untuk kebangkitan Skeleton King adalah sekitar 30 menit. Melihat hal itu, tatapan tajam para familiar pun berubah menuju ke arah Skeleton King. Sui, Dora-chan, dan Pak Tuagon berdebat tentang siapa yang akan mengalahkannya. Dan setelah perdebatan itu diputuskan, kini giliran Pak Tuagon yang akan mengalahkannya. Namun, dikarenakan mereka sedang makan, maka para familiar mengabaikan sejenak Skeleton King tersebut dan mulai makan kembali. Dalam benak Skeleton King, ia berkata, "Sial, aku dulunya adalah kapten bajak laut yang ditakuti di lautan. Mengapa mereka sangat merendahkanku?" Rupanya, dahulu Skeleton King ini adalah seorang kapten bajak laut yang cukup terkenal. Namun, dalam perjalanannya, ia bersama krunya bertemu dengan Kraken dan dibinasakan. Namun, dia dihidupkan kembali dan bangkit menjadi Skeleton King. Meskipun ia mengeluh, namun kata-katanya tak akan sampai kepada para familiar yang sedang makan. Dengan nada kesal, Skeleton King pun mengayunkan pedangnya ke arah para familiar. Serangan demi serangan tebasan pun dilancarkan oleh Skeleton King. Namun, serangan tersebut tak dapat menembus penghalang sihir Vel. Melihat hal itu, Pak Tuagon pun yang kesal berkata, "Memang pantas kau mati karena telah menggangguku ketika makan." Para familiar yang lain juga sepakat dengan perkataan Pak Tuagon. Segera, Pak Tuagon pun menembakkan napas naganya. Dan kemudian, Skeleton King pun hancur dengan menjatuhkan peti harta karun yang berisi perhiasan dan sebuah pedang.
30 menit kemudian, Skeleton King itu pun bangkit kembali. Kini, giliran Dora-chan yang maju untuk menghadapinya. Dora-chan mulai menyerang dengan menggunakan sihir esnya. Segera, monster itu pun hancur dan kembali menjatuhkan peti harta karun yang berisi 10 berlian. Melihat hal itu, para familiar menduga bahwa ketika mengalahkan monster ini secara terus-menerus, maka harta karun yang didapatkan akan semakin berkurang. Kemudian 30 menit pun kembali berlalu. Ketika Skeleton King bangkit kembali, ini menandakan bahwa giliran Sui untuk melawannya telah tiba. Melihat monster tersebut, Sui pun segera melepaskan acid baletnya yang memiliki ukuran besar untuk menghancurkan monster Skeleton King beserta dengan kapal yang dinaikinya. Ketika dikalahkan, monster ini tidak menjatuhkan peti harta karun, namun hanya sebuah batu yang berwarna merah dan sebuah surat. Dan setelah dilakukan penilaian, batu ini bernama batu filosofer. Kemudian, Pak Tuagon pun mengambil surat tersebut dan membacanya. Surat ini dikirim oleh Dewa Demiurge yang berisi sebagai rasa terima kasih atas peristiwa di gereja Rubanov, dan juga sebagai hadiah Dewa Demiurge memberikan batu filosofer ini. Batu ini ketika digunakan bisa merubah besi menjadi mitril, orichalcum, dan hihirokane. Mendengar hal itu, Pak Tuagon pun cukup terkejut, mengingat selama ia hidup, ia hanya beberapa kali saja melihat batu hihirokane. Setelah para familiar mengambil semua item drop di gua ini, mereka memutuskan untuk segera kembali ke tempat Mukoda. Sesampainya di tempat Mukoda, hal pertama yang mereka katakan adalah bahwa mereka telah kelaparan. Kemudian Mukoda pun segera menyiapkan mereka makanan sembari menanyakan mengenai perburuan mereka. Sambil memakan makanannya, awalnya para familiar seperti ingin menyembunyikan masalah ini dari Mukoda. Namun, Mukoda mengancam mereka dengan berkata akan menyiapkan makan malam untuk besok dengan menggunakan bahan sayuran saja. Mendengar hal itu, Vel dan Pak Tuagon pun menjadi panik. Kemudian, mereka pun menceritakan tentang perburuan mereka melawan monster tipe undead yang ada di dalam gua. Setelah itu, mereka pun memberikan tas ajaib yang Mukoda titipkan yang berisi hasil buruan mereka. Melihat hal itu, Mukoda dan Party Ark yang penasaran segera membukanya untuk melihat isi di dalamnya. Yang pertama adalah peti harta karun yang berisi emas dan perhiasan. Meskipun Mukoda terlihat cukup biasa saja ketika melihat ini, namun bagi Party Ark ini adalah harta yang luar biasa. Kemudian, peti harta karun kedua berisi emas dan sebuah belati mitril. Yang ketiga adalah peti harta karun yang berisi 10 berlian. Vel berkata bahwa harta karun ini mereka dapatkan setelah mengalahkan Skeleton King hanya dengan satu serangan saja. Mendengar hal itu, Party Ark pun menjadi terkejut.
mengingat Skeleton King adalah monster tipe undead dengan peringkat S yang setara dengan seekor lynx. Party Ark berkata, dahulu kala 10.000 pasukan telah dikirim untuk menaklukkan Skeleton King, akan tetapi mereka semua dapat dimusnahkan dengan sangat mudah. Mereka berpikir jika saat ini Party Ark bertemu dengan Skeleton King, maka mereka tak akan yakin untuk mengalahkannya. Namun sesaat mereka tersadar bahwa sebenarnya para familiar Mukoda lebih berbahaya daripada seekor Skeleton King. Kemudian Mukoda pun mengeluarkan peti keempat yang berisi batu berwarna merah. Vel menceritakan semua mengenai asal batu Philosopher ini kepada Mukoda. Kemudian Mukoda pun segera melakukan penilaian kepada batu Philosopher ini. Betapa terkejutnya Mukoda dengan kemampuan batu Philosopher ini yang mampu untuk membuat Mithril, Orichalcum, dan Hihirokane. Mendengar Orichalcum dan Hihirokane, Sigvard berkata bahwa pernah ada catatan mengenai material keduanya, namun saat ini catatan tersebut sudah hilang ditelan zaman. Konon katanya kedua material ini adalah logam legendaris yang metode peleburan dan pengolahannya telah hilang ditelan masa. Dan saat ini masih banyak pandai besi dari ras dwarf yang sedang mencari material ini. Dan bahkan jika kedua material ini terbukti ada, maka kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah untuk memperebutkannya. Mendengar hal itu, Mukoda pun yang panik segera memasukkannya ke dalam item boxnya dan meminta para anggota Party Ark untuk merahasiakannya. Keesokan harinya, kelompok Mukoda kembali bergerak menjelajahi dungeon dengan menaiki Sui. Di perjalanan, kelompok Mukoda seringkali diserang oleh segerombolan monster Ketos. Kelompok Mukoda dapat mengatasi monster tersebut dengan sangat mudah, sampai-sampai item box milik Feodora penuh dengan kulit dari monster ini. Monster selanjutnya yang kelompok Mukoda temui adalah monster ikan hiu yang memiliki ukuran sekitar 4-5 meter. Monster ini ketika dikalahkan akan menjatuhkan item drop berupa taring, daging, dan kulitnya. Mendengar kata daging, para familiar sangat bersemangat untuk memburunya. Setelah monster hiu yang mendekat sudah mereka buru semua, monster yang muncul selanjutnya adalah si Serpent yang merupakan monster peringkat S. Dengan segera, Vel mengeluarkan rending claws-nya dan membuat si Serpent terpotong menjadi beberapa bagian. Melihat hal itu, Sui dan Dora-chan sedikit kesal dengan Vel dikarenakan mereka tak dibiarkan untuk melawannya terlebih dahulu. Namun, Pak Tuagon pun berkata bahwa mereka tak usah mempermasalahkan hal itu dikarenakan di sekitar sini terdapat banyak monster si Serpent. Mendengar hal itu, Mukoda dan anggota Party Ark hanya bisa terdiam pucat. Dan benar saja, tiba-tiba muncul 6 ekor si Serpent mendekat ke arah kelompok Mukoda. Kemudian, Vel memutuskan untuk membagi mangsanya kepada setiap orang.
Mengikuti instruksi Vel, Mukoda, dan anggota Party Ark juga mulai menyiapkan senjata mereka. Setelah itu, Mukoda mengeluarkan sihir bola api untuk menyerang si Serpent yang mulai mendekat ke arahnya. Meskipun terkena serangan Mukoda, namun si Serpent tak mendapatkan luka sedikit pun. Dan segera, ular tersebut pun mulai menyerang ke arah Mukoda untuk memangsanya. Dengan panik, Mukoda mengarahkan tombak mitrilnya ke arah mulut si Serpent. Beruntungnya, tombak tersebut mengenai mata dari si Serpent dan menembus hingga ke kepala. Dan segera monster itu pun mati. Melihat hal itu, Mukoda merasa senang. Akhirnya, ia bisa mengalahkan monster dengan rank S dengan usahanya sendiri. Di sisi lain, untuk para familiar, mereka dapat mengalahkan si Serpent dengan hanya satu serangan saja. Dan untuk Party Ark, mereka mengalahkan si Serpent dengan menggunakan kombinasi serangan yang sangat luar biasa. Mukoda meminta Sui untuk mengambil item drop yang dijatuhkan oleh monster si Serpent ini. Monster ini menjatuhkan item drop berupa daging, dan oleh sebab itu para familiar sangat bersemangat untuk memburunya ketika mereka melihatnya. Setelah mengalami pertarungan ini, Party Ark merasa sangat senang dikarenakan mereka telah bertambah kuat sehingga bisa mengalahkan monster peringkat S. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berburu si Serpent di perairan ini, Mukoda memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah pulau. Mukoda berencana untuk membuat makan malam dengan menggunakan daging si Serpent ini sesuai request para familiarnya. Begitu pula dengan Party Ark yang menyerahkan hasil daging buruan mereka kepada Mukoda untuk dijadikan sebuah makanan. Sesampainya di pulau, Mukoda langsung menyiapkan bahan-bahan untuk membuat si Serpent goreng. Seperti biasa, ketika Mukoda sedang memasak, para familiar dan juga Feodora selalu menyaksikannya dengan tatapan ngiler. Setelah beberapa waktu, akhirnya semua masakan Mukoda pun telah matang, dan segera mereka semua pun makan dengan sangat lahap. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo skill di Isekai Haro Meshi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.